Membaca Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan kita dianjurkan membaca Al-Quran. Qiyamul Lail, salat tahajud bukan hanya di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan pun kita dianjurkan untuk salat tahajud, Qiyamul Lail. Salat witir bukan hanya di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan kita dianjurkan salat witir. Puasa bukan hanya di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan pun kita dianjurkan untuk berpuasa. Kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramdaniyan. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati di dalam menghamba kepadanya. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang hanya beribadah musim-musiman di bulan-bulan tertentu. Bilanya bulan Ramadan hanya banyak beramal beribadah. Setelah bulan Ramadan ambih juga beramal beribadahnya. Ini hamba Allah musim-musiman. Al-Fatihah. Allah yataqabbalu shalah wa du'a wa yarhamu walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Allah yaj'aluna min ulama'il 'amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa afiyah, khususan ila ruh al-imam Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad usulihi wa furu'ihi. Allah yataghashsha bir rahmah wa maghfirah wa alaina bi barakatih wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah, wa anna Allaha yaj'aluna min ulama'il 'am, anna Allaha yaj'aluna min al-'aidin wal faizin fid dunya wal akhirah bisri nabi wa ali nabi wa bisri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'alima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bitaqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila anggala. Berkata al-imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya wa an Uqbata bin Amir radhiyallahu an gala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an aqra bil muawwidatain dubura kulli sholatin. Rawahu Ahmad wal Baihaqi fi kitab Da'awatil Kabir. Diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan kepada aku oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an aqra,
agar aku membaca bil muawwidzatain, dua kalimat atau dua ayat, yaitu yang bil muawwidzatain, membaca dua kalimat dengan tujuan agar aku itu berlindung. Muawwidzatain, dua surat perlindungan. Dubura kula sholatin, setiap selesai sholat. Muawwidzatain itu adalah qul a'udzu birabbil falaq lawan qul a'udzu birabbin nas. Ini qul a'udzu birabbil falaq lawan qul a'udzu birabbin nas ini adalah dua surat yang dapat melindungi. Artinya muawwidzatain, dua surat yang dapat melindungi. Karena kan qul a'udzu birabbil falaq lawan qul a'udzu birabbin nas nih surat fadilahnya adalah agar kita terhindar atau terlindungi daripada sihir, hasad, dengki atau was-was. Makanya disebut dengan surat al-muawwidzatain. Lawan pulang dimulai dengan kalimat a'udzu, ya kah? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Makanya disebut dengan surat muawwidzatain. Nah, itu Uqbah bin Amir ini disuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aqrabil muawwidzatain dubura kula sholatin, agar membaca dua kalimat qul a'udzu birabbil falaq lawan qul a'udzu birabbin nas setelah sholat dianjurkan. Supaya apa? Kaidahnya supaya kita itu terhindar daripada hasad, terhindar daripada hiri dengki, terhindar daripada sihir dan was-was syaitan ataupun was-was manusia. Jadi setiap wirid itu ya, kalau setelah wirid sholat yang setelah sholat kita baca itu semuanya berisian keistimewaan. Semuaan berisian keistimewaan. Seperti yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu kan ada juga keistimewaannya. Ujar Nabi Muhammad, barang siapa yang membaca kalimat itu habis sholat, maka dicatat 1.000.000 kebaikan, diangkat 1.000.000 derajat, dan dihapus 1.000.000 kesalahan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca itu ya Allah. Kemudian membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Nah, itu keutamaan membaca itu setelah sholat, khususnya setelah sholat subuh dan sholat maghrib ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, baca itu ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Kalau berbanyak, kalau seorangan Allahumma ajirni ya Allah. Itu disebutkan barang siapa yang membaca itu, maka dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dan kulitnya tersentuh daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Nah, jadi setiap wirid salat, setelah salat yang kita baca itu baisian keutamaan. Belum lagi kita membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian setelah itu pulang ditutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu disebutkan orang yang membaca kalimat itu ghufirat lahu khotoyah wa in kanat mithla zabadil bahar, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya sekalipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Nah, kan setiap wiritan yang kita baca setelah sholat itu semuanya baisian keutamaan, keistimewaan. Belum lagi ayat kursi, ya. Itu jar Nabi Muhammad SAW, man qara'a ayatal kursi dubura kula sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Tidaklah seseorang yang membaca ayat kursi setelah sholat. Tuntung sholat subuh dibacanya ayat kursi, selesai sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dibacanya ayat kursi. Nah, orang itu jar Nabi Muhammad SAW
lam yamna'hu min dukhul jannah illa ayyamut. Tidak ada yang memisahi antara dia dan surga terkecuali kematian. Artinya bilanya mati surga aja langsung. Ya, seberatan wiritan yang kita baca setelah sholat itu mempunyai masing-masing keistimewaan, termasuk membaca al-muawwidatain. Ya, qul a'udzu birabbil falaq lawan qul a'udzu birabbin nas. Orang yang membaca itu, ujar ulama, sebagaimana hadis ini diambil daripada hadis Uqbah bin Amir. Ujar Uqbah bin Amir, aku disuruh diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW an aqra, agar aku mengamalkan, agar aku membaca bil muawwidatain dubura kulli sholatin. Setelah sholat membaca al muawwidatain, qul a'udzu birabbin falaq lawan qul a'udzu birabbin nas. Tujuannya untuk apa? Supaya terhindar daripada al hasad, dangki, sifat hasad, dangki. Al waswas, supaya terhindar daripada gangguan-gangguan jin ataupun syaitan. Wasihir, dan diamankan, dijaga, dilindungi daripada sihir, ya kah? Santet, sihir ataupun sejenisnya. Qul a'udzu birabbil falaq lawan qul a'udzu birabbin nas. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan juga daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Nabi Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi yauman, pernah pada suatu hari Nabi Muhammad mengambil tangannya Sayyidina Mu'adz. Wa qala, seraya Nabi Muhammad berkata, ya Mu'adz, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka, sesungguhnya aku sangat mencintai engkau. Bahasa ilmu nahwu ini apa namanya, inni la uhibbuk, ini artinya sesungguhnya aku sangat mencintai, artinya bujur-bujur sayang benar lawan ikam. Wallahi inni la uhibbuk, artinya nih lil ijtihad, ya kah? Wallahi, demi Allah, inni, sesungguhnya aku, la uhibbuk, sangat mencintai engkau wahai Mu'adz. Fala tada'anna fi duburi kulli sholatin, oleh karenanya janganlah sampai engkau meninggalkan bacaan ini setelah salat. Apa bacaannya? Antakul Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Nah, ini kalimat ini juga jangan sampai tertinggal kita habis sholat. Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Biasanya sebelum kita membaca subhanallah, ya kah? Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Nah, ini pernyataan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ujar Nabi Muhammad, wahai Mu'adz, aku sayang mana lawan ikam. Nah, ini hadis ini sering kita datang kepada para habaib, ulama-ulama besar, ataupun di Mekah, di Madinah, ataupun di Tarim, di Hadramaut secara umum. Itu selalu kita mengambil sanad hadis ini. Ini disebut dengan sanad hadis musalsal bil mahabbah. Sanad musalsal bil mahabbah. Artinya hadis ini tersambung hadis mahabbah, kecintaan. Biasanya kita kalau duduk lawan Habib Umar atau duduk dengan Habib atau ulama besar, selalu kita minta ijazah supaya ada pernyataan cinta seorang murid kepada guru sampai ke Rasulullah. Sanadnya daripada Mu'adz bin Jabal. Kan Mu'adz bin Jabal dapat dari Nabi Muhammad. Ujar Mu'adz bin Jabal, pernah pada suatu hari itu Nabi Muhammad mengambil tanganku, ya kah? Mengambil tanganku. Kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuk, sesungguhnya aku sangat mencintai engkau. Fala tada'anna fi duburi kulli sholatin antaqul, oleh karenanya jangan sampai engkau meninggalkan setelah sholat, jangan tertinggal bacaan apa? Allahumma inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Nah, jadi kita bilangnya habis sholat, jangan tertinggal. Ingat, ya kah, kita pernah berbaiat dengan paguruan kita nih. Kemudian paguruan kepada paguruan dari bagus sampai ke Rasulullah, sampai ke Sayyidina Mu'adz sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis sholat jangan tertinggal. Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Amun nyepian tahu artinya bagus benar.
Bisa kadohani meninggalkan enggak? Allahumma a'inni ala zikrik, ya Allah tolongi aku ala zikrik, di dalam mengingat engkau. Kan kita kan kayak hadir majelis, ya lah, kita i'tikaf di masjid, kita beribadah, kita beramal soleh. Ini atas pertolongan Allah, atas pertolongan Allah. Kita kau berpuasa bulan Ramadan atas pertolongan Allah. Kita kawa hadir ke tempat-tempat kebaikan, ini atas pertolongan Allah. Makanya selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditolongi di dalam kebaikan, di dalam ibadah. Coba pengen bayangkan seandainya kita nih ibaratnya kada ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan ibadah, kada kau beribadah. Ya kah? Nah, makanya di bulan Syawal, ya kah? Bulan Syawal itu biasanya guru kita waktu di Tarim itu Al Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz itu di Tarim itu bilangnya bulan Syawal itu tepatnya hari kedua setelah hari raya ada namanya uat-uatan. Uat tuh apa ya lah bahasa kitanya tuh bae-elangan, ya kah? Ini tradisi orang Tarim. Jadi di Tarim itu bilangnya hari kedua bulan Syawal, hari pertama kan hari raya Idul Fitri, bilangnya hari kedua bulan Syawal itu ahlu Tarim, orang-orang Tarim itu bae-elangan kepada ulama-ulama atau habib-habib sepuh yang ada di Tarim. Bapak baca qasidah, ya, kemudian bana nasihatan. Itu diantara nasihat yang kita petik, ya kan? Itu nasihat yang kita petik Jasidin. Ada salah satu habaib yang ada di Hadramaut di Tarim. Kita Jasidin sekarang ini berada di bulan Syawal. Artinya kita barusan saja melewati bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita tahu kita banyak beramal, kita banyak beribadah, kita banyak berbuat taat di bulan Ramadan. Ini bulan Syawal kita memasuki. Nah, tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adanya perubahan terhadap diri kita di bulan Syawal. Orang kebanyakan asar Ramadan itu setelah Ramadan ada yang seminggu masih membekas. Asar itu pengaruh, ya, pengaruh bulan Ramadan, efek bulan Ramadan. Kan di bulan Ramadan ini kita terbiasa beramal, beribadah. Memang tujuan bulan Ramadan adalah la'alakum tattaqun. Bulan Ramadan kita terbiasa bangun di sepertiga malam. Bulan Ramadan kita terbiasa untuk berpuasa. Bulan Ramadan kita terbiasa untuk membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Bulan Ramadan kita terbiasa untuk melakukan berbagai amal ibadah, amal soleh. Nah, setelah bulan Ramadan itu pasti ada efeknya, ya kan? Ada yang pengaruh bulan Ramadan itu sampai sehari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahunan. Ada efek bulan Ramadan berpengaruh sampainya berada di dalam kubur. Macam-macam, ya kan? Tergantung tinggi dan rendahnya keimanan seseorang, ya kan? Ada yang cuman di malam Ramadan, hanya malam Ramadan, ya malam hari raya sudah hilang sudah efek bulan Ramadan, ya kan? Kita bulan Syawal terbiasa sudah ibaratnya lapar, ya kan, untuk melakukan ibadah puasa. Itu tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran itu bukan hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan pun kita dianjurkan membaca Al-Quran. Qiyamul lail, salat tahajud bukan hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan pun kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Salat berjamaah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan pun kita dianjurkan untuk salat berjamaah. Berpuasa itu bukan hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan pun kita dianjurkan berpuasa. Ini bulan Syawal. Ya, ujar Nabi Muhammad, man shoma Ramadan, orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan, summa atba'u sittan min Syawal, kemudian dilanjutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, faka'an nama shoma dahar kullah, maka dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Nah, jadi kita berpuasa kita di bulan Syawal 6 hari sama kita berpuasa setahunan. Nah, boleh pian berturut-turut ibaratnya mulai tanggal 2 Syawal gitu deh. Yang sudah melakukan alhamdulillah, ya kan. Yang belum ya bismillah.
boleh pian berurutan, mulai ibaratnya langsung 6 sekaligus, ya kah? Menggawi nih, bisa gitu bisa. Hari ini puasa, hari isuk kada, kemudian isuknya puasa, isuknya kada bulan. Intinya 6 hari selama bulan Syawal. Orang yang puasa 6 hari di bulan Syawal, maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa selama 1 tahun. Ya kah? Jadi puasa itu bukan hanya di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan pun kita dianjurkan puasa. Itu disebutkan kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramdaniyan. Jar ulama, jadilah kita hamba Allah yang sejati, yang menghamba, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pilah-pilih di dalam musim. Wala takun abdan ramdaniyan. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang hanya beribadah di bulan-bulan tertentu. Bilanya bulan Ramadan hanya beramal, hanya beribadah. Bilanya setelah bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan ampih jawab amal beribadahnya. Jangan sampai nangka itu. Ya kah? Jangan sampai nangka itu. Ya tadi membaca Al-Qur'an bukan hanya di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan kita dianjurkan membaca Al-Qur'an. Qiyamul lail, salat tahajud bukan hanya di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan pun kita dianjurkan untuk salat tahajud, qiyamul lail. Salat witir bukan hanya di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan kita dianjurkan salat witir. Puasa bukan hanya di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan pun kita dianjurkan untuk berpuasa. Nah, man shoma Ramadan tsumma atba'u sittan min Syawal faka'annama shoma dahar kullah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramdaniyan. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati di dalam menghamba kepadanya. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang hanya beribadah musim-musiman di bulan-bulan tertentu. Bilanya bulan Ramadan hanya banyak beramal beribadah. Setelah bulan Ramadan ampih jua beramal beribadahnya. Ini hamba Allah musim-musiman. Ya, jadi bulan Syawal kita dianjurkan berpuasa. Boleh pian gabung dengan puasa qada. Kalau pang misalnya bulan Ramadan ini ada kadeta puasa, entah itu alasannya karena haid, ya kah, karena nifas ataupun karena menyusui saumpamanya, atau karena garing, sehingga di bulan Ramadan kada full puasa sebulanan. Nah, boleh ya kan digabung dengan puasa qada dan puasa sunnah, puasa Syawal nih. Puasa sunnah Syawal boleh digabung dengan puasa qada. Atau bertepatan misalnya dengan hari Sanayan Kamis. Ya kan? Sanayan Kamis gabung sahaja kau puasa qada karena Allah Subhanahu wa taala, sahaja kau puasa wajib sahaja kau puasa Syawal sunnah karena Allah Subhanahu wa taala, sahaja kau puasa hari Sanayan ataupun hari Kamis sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Atau bertepatan dengan tanggal 13, 14, 15 sahaja kau puasa Ayyamul Bait sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pian pernah ada sahabat yang melihat banyaknya amal ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sahabat ini melihat Nabi Muhammad pak ibadah hendak menuruti. Itu sahabat tuh. Nabi Muhammad tuh kan pak amal pak ibadah, Nabi Muhammad tuh sudah kada diragukan lagi ibadahnya. Lalu ada sahabat yang ingin meniru ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Apa? Yaitu dengan berpuasa setiap hari. Setiap hari berpuasa. Maka puang puasanya ini saking hebatnya nih. Sahabat yang puasa yang dilakukan oleh sahabat nih kada berbukaan. Ngarannya puasa wisol. Kada berbukaan loh bang. Nah, lalu ada sahabat yang mengeluh kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tuh ada sahabat kita yang puasa setiap hari bahkan kada berbukaan. Jadi Nabi Muhammad, siapa orangnya? Nih sahabat kita si fulan. Oh iya kah? Datang Nabi Muhammad kepada sahabat tadi, kemudian Nabi Muhammad bertanya, wahai sahabatku, aku dengar ikam puasa setiap hari dan kada berbukaan. Kemudian ujar sahabat, iya benar wahai Rasulullah, ada apa? Lalu ujar Nabi Muhammad, kenapa ikam melakukan itu?
Ujar sahabat, wahai Nabi Muhammad, aku nih hendak menyaingi ibadah engkau. Pian pa amal, pian pa ibadah. Luar biasa ibadahnya. Ulun hendak lebih pada pian ba ibadah. Ujar Nabi Muhammad, kalau ni ikam hendak ba amal, hendak ba ibadah, bukan seperti itu caranya. Ada aturannya. Nah, kita puasa nih ada aturannya, pian. Jadi kada seberatan puasa baik. Contoh puasa hari raya Idul Fitri. Orang bertakbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidin puasa. Orang makanan, kada jakuan puasa. Orang hari raya Idul Adha, orang bahasa sembelihan sapi, ayam mutasyrik. Nya sidin sidin berpuasa. Orang melakukan puasa. Aku jarang hendak puasa sunnah. Orang hari raya Idul Adha, hari Idul Fitri, hari tasyrik orang bahasa sembelihan. Orang ba'aruhan kenapa puasa? Nah ada boleh ya kah? Atau puasa misalnya tanggal 30 bulan Sya'ban, orang bingung menghadang hilal sidang isbat ya kah? Puasaan kah isuk atau kada kah? Bulan Ramadan ya sini puasa sunnah ada boleh ya kah? Nah jadi puasa itu ada juga waktunya. Sembahyang mintu juga kalau sembahyang tuh ada juga waktunya, ada juga aturannya. Kada seberatan sembahyang, kada beratan sholat yang ibaratnya yang bujur, yang pas, yang dianjurkan. Contoh sholat sunnah setelah sholat subuh. Tuntung Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang membaca wirid kalau sedih nggak ada menyunat di belakang. Ada boleh? Atau imbah tuntung sembahyang asar. Ya kah? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuntung ba'asar langsung sedih menyunat. Usali sunatan ba'diyatal asri. Sahajaku sembahyang ba'diyah asar 2 rakaat karena Allah subhanahu kada ada ba'diyah asar. Nah, jadi sembahyang pun ada aturannya. Jadi kita ba'amal ba'ibadah itu ada aturannya. Dan ini terjadi kepada sahabat ingin menyaingi ibadah Nabi Muhammad lalu puasa setiap hari bahkan kada berbukaan. Jar Nabi Muhammad, kenapa? Ulun wahai Rasulullah hendak menyaingi ibadah pian pak ibadah bang. Makanya ulun ini hendak menyaingi ibadah pian. Lalu puasa setiap hari ditegur oleh Nabi Muhammad. Ujar Nabi Muhammad, wahai sahabatku, amun ikam hendak jua ba'amal baibadah, hendak berpuasa, jangan puasa wisol. Jangan nangka ini setiap hari berpuasa bahkan kada berbukaan. Amun hendak jua puasa Nabi Daud sehari puasa sehari kada. Ujar Nabi Muhammad, afdalus siam akhina Daud. Puasa yang paling afdal, puasa itu kan banyak. Ada puasa Syawal, ada puasa Arafah, ya loh, ada puasa Asyura, ada puasa Tasu'a, ada puasa Tarawiyah, kan banyak. Ada puasa Rajab, ada puasa Nisfu, ya loh, puasa tuh banyak. Puasa yang paling afdal jar Nabi Muhammad, afdalus siam akhina Daud, adalah puasa yang dilakukan oleh saudaraku Nabi Daud. Nabi Daud tuh orangnya ketujuh puasa. Sehari puasa, sehari kada. Contoh hari ini hari Sabtu puasa sidin. Minggu kada, Senin puasa pulang. Selasa kada, Rabu puasa pulang. Kamis kada, Jumat puasa. Sehari puasa, sehari kada. Ini puasa yang paling afdol. Namun ikam hendak melakukan ibadah puasa juga, ujar Nabi Muhammad, lakukan puasa Nabi Daud. Nah, jangan puasa setiap hari, bahkan kada berbukaan. Pahalanya sama puasa setiap hari. Iya kah? Mun kita nih puasa, ikam nih puasa setiap hari jar Nabi Muhammad kada berbukaan. Baik kam menggawe puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari kada, pahalanya sama lawan puasa tiap hari yang ikam lakukan. Nah, kemudian ujar sahabat, wahai Nabi Muhammad, seandainya pang ulun kada mampu puasa Nabi Daud nih sehari puasa sehari kada mampu melakukan itu. Puasa jar Nabi Muhammad 3 hari dalam 1 bulan. 13, 14, 15 ayyamul bait. Orang yang berpuasa tanggal 13, 14, 15, 3 hari aja puasa, samanya berpuasa 1 bulan. Kada kawa puasa Nabi Daud, ya kah? Puasa 3 hari dalam 1 bulan, sama kita sebulanan puasa. Ada yang lucu pian. Mendengar hadis 13, 14, 15 orang yang berpuasa yang tanggal 13, 14, 15 sama berpuasa sebulanan, lalu bulan Ramadan 13, 14, 15 saja yang digawinya. Ijar gulu bila tanggal 13, 14, 15 puasa sama puasa sebulanan, lalu bulan Ramadan 3 hari aja.
Jurang napa 3 hari jar guru juga bilanya puasa tanggal 13, 14, 15 sama puasa sebulanan, makanya menggawing itu. Kada bala lepas sebulanan 30 hari puasa. Entah salah pulang nih keutamaannya aja ya kalau mun bulan Ramadan lain kisah lagi. Ini maksudnya setelah bulan Ramadan tanggal 13, 14, 15 puasa pian sama pian sebulanan puasa. Ini nah bulan Syawal ya kalau. Ini kan belum lagi tanggal 13, 14, 15. Ya, tanggal 10 belum lagi jolo. Ini seminggu kita nah. Tanggal 13, 14, 15 pian gawe puasa misalnya. Tanggal 13 Syawal, 14 Syawal, 15 Syawal puasa pian sama sebulanan Syawal pian berpuasa. Kena pulang Dzulqa'dah, mintu pulang 13, 14, 15 puasa sama pian sebulanan Dzulqa'dah berpuasa. Dzulhijjah dah boleh lah. Pas hari tasyrik. Ya kalau hari tasyrik kada boleh puasa hari tasyrik. Ya tadi hari tasyrik kada boleh puasa, haram kau puasa. Jangan orang bersembelihan sapi besaruan aku puasa aja. Kada boleh, haram hukumnya. Orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbiran hari raya, udah aku puasa aja, kada boleh. Ya kah? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah 13, 14, 15 Muharram puasa pen 3 hari itu sabulanan Muharram pian berpuasa pahalanya nah. Nah kemudian dan seterusnya. Kalau nya kada kawa puasa Nabi Daud, ya kah? Mau puasa Nabi Daud sehari kada, sehari puasa sehari kada, itu sama pian berpuasa setiap hari. Kada kawang itu puasa 3 hari dalam 1 bulan, 13, 14, 15 sama puasa sebulanan. Kada kawa jo misalnya 13, 14, 15 jar Nabi Muhammad puasa Syawal. Ya kah? Fakaan nama shomad dahar kullah. Maka seolah-olah kita berpuasa setahunan. Ini nah bulan Syawal nih. Puasa kita 6 hari aja, 6 hari puasa. Sama kita berpuasa selama 1 tahun. Ya kah? 1 tahun. Karena pulang Syawal yang akan datang pulang puasa pulang Syawal. Syawal yang akan datang pulang 6 hari pulang puasa kita. Nah setahunan terus kita dihitung puasa. Nah, jadi puasa Syawal. Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma dahar kullah. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh digabung puasa tanggal 13, 14, 15 tadi atau puasa qada atau puasa sanayan Kamis. Intinya puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, jadi kita dianjurkan setelah Ramadan pun kita dianjurkan beribadah. Setelah Ramadan pun kita dianjurkan beribadah. Jangan bukan di bulan Ramadan aja kita beramal beribadah. Setelah Ramadan dianjurkan kita beribadah. Kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramdaniyan. Jadilah hamba Allah yang sejati yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pilih-pilih di dalam masa, wala takun abdan ramdaniyan. Jangan kalian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya beribadah musim-musiman. Bilanya bulan Ramadan hanya menggawitir. Tuntung bulan Ramadan kada lagi berwitir. Bilanya bulan Ramadan hanya tadarus Al-Qur'an, membaca Quran, tajapai Quran. Tuntung bulan Ramadan ampih membaca Quran. Bilanya bulan Ramadan hanya qiyamul lail, salat tahajud, ibadah di sepertiga malam. Tuntung bulan Ramadan ampih juga beribadah malamnya. Wala takun abdan ramdaniyan. Jangan menjadi hamba Allah yang musim-musiman yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja. Ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuk. Ujar Nabi Muhammad, wahai Sayyidina Mu'az, demi Allah, ini sesungguhnya aku la uhibbuka, sungguh sangat mencintai engkau. Fala tada'anna fi duburi kulla sholatin, oleh karenanya jangan sampai setelah sholat, sehabis sholat engkau meninggalkan bacaan antakul Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolongilah aku di dalam mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan menghamba dengan sebaik-baiknya kepada engkau. Nah, jadi kita habis sembahyang itu jangan tertinggal bacaan gini. Ya kah? Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ini hadis musalsal bil mahabbah.
Ya jalan ini hadis ini setiap kita datang kepada para habaib, ulama-ulama besar selalu minta ijazah ini. Jadi bila kita datang lawan tuan guru tuh minta ijazah kayak ini. Musalsal bil mahabbah, artinya hadis yang tersambung dengan cinta. Nah, Sayyidina Mu'az bin Jabal dapat kepada Nabi Muhammad kalimat inni la uhibbuk. Aku cinta kepada engkau. Kemudian Sayyidina Mu'az mengijazahkan kepada muridnya, muridnya kepada muridnya sampai kepada kita. Sampai kita mendengar, aku cinta kepada, kan bilangnya kita mendapatkan cinta seseorang itu kan bakal berpengaruh nanti di akhirat. Yuhsyarul mar'u ala man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai nantinya di hari kiamat. Kita cinta lawan orang soleh, cinta lawan wali, cinta lawan nabi, cinta lawan orang yang dicintai oleh Allah, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka. Tapi kalau kita cinta lawan orang yang dimurkai oleh Allah pun kita juga dikumpulkan bersama mereka. Makanya habis sholat, selesai sholat, kita jangan sampai tertinggal bacaan Allahumma inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Kita ingat Sayyidina Mu'az bin Jabal ini pernah diutarakan kata cinta kepada oleh Nabi Muhammad SAW dengan kalimat ini, Allahumma inni ala zikrik, ya Allah tolongilah aku di dalam mengingatmu, wa syukrik, dan tolongilah aku di dalam bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan tolongilah aku di dalam menghamba kepada engkau. Allahumma inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Nah ini jangan sampai kita tertinggal kalimat ini. Dan kita bayangkan atau kita rasakan ketika membaca kalimat Allahumma inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik, itu Nabi Muhammad yang mengucapkan cinta ke lawan kita, ya kah? Itu jar guru kita kayak itu. Sebagaimana Sayyidina Mu'az mendapatkan kalimat tersebut kepada Nabi Muhammad, kita pun mendapatkan kalimat tersebut daripada Nabi Muhammad. Ya fulan, wahai Helmi, wahai Abdullah, wahai Muhammad, wahai Udin, ya kah? Wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku cinta kepada engkau. Oleh karenanya jangan sampai tertinggal membaca kalimat ini setelah salat, Allahumma inni ala zikrik wa syukrik wa husna ibadatik. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihun ala syarti syaikhain. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Nasa'i, Imam Ibn Huzaimah, Ibn Hibban, Imam Hakim, dan ini hadis adalah hadis sahih. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abu Umamah radhiyallahu an, pernah dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pernah ditanya, ayu doa asma, doa apa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita ini kan ada yang diperhatikan, ada yang didengar, ada yang kada didengar oleh Allah. Ada doa yang ibaratnya yang kada diherani Allah Subhanahu wa taala, ada berdoa tapi makanannya makanan yang haram, kada diterima, kada didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ya kah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan kalau lengkap dengan syarat-syaratnya. Kalau nyemuntung panyambatan, ya kah, hati rigat dangki, hati rigat ibaratnya sangka jahat lawan orang. Nah, ini berdoa kada didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya doa itu selanjung kada kabul. Tapi kalau nyemuntung baik, ya kah, selalu sibuk dengan zikir kepada Allah, hati selalu sangka baik lawan Allah, lawan makhluk Allah, ini berdoa pengabulan. Ya kah? Banyak ya kah para habaib, para aulia wa sholihin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan berupa mustajab doa, pengabulan doa, banyak. Ya kah? Kenapa? Ya karena mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu ada yang pengabulan, ada yang didengar, ada yang kada didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad, ayu doa asma, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, doa apa yang paling didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang tatkala kita berdoa toh didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, doa apa? Doa kapan? Qala, ujar Nabi Muhammad, jaufal lail, doa di sepertiga malam. Nah, doa di sepertiga malam tuh didengar oleh Allah. Kita nih di tengah malam berdoa, nyatai didengar. Soalnya orang banyak guringan. Ya, yang berdoa di saat itu sedikitannya.
Ya walaupun kita pendosa, ya kah? Walaupun kita banyak melakukan kemaksiatan, tapi yang di tengah malam berdoa, Allah Ta'ala melihat, ini yang bahari yang meninggalkan kewajiban. Nenek yang katuju berbuat maksiat, tapi ini berdoa di tengah malam lawan aku, lawan pulanglah. Jar guru kita nih, seseorang bangun di tengah malam beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah seseorang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita nih ya kalau bangun di tengah malam berdoa, beribadah kepada Allah, berarti itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan lawan kita. Nya orang yang beribadah di malam hari itu orangnya aja, ya kan? Orang yang istimewa, ada sembarangan orang. Nah, jaufal lail, di sepertiga malam, di tengah malam, itu doa yang paling didengar. Makanya bilang tengah malam itu, ya jar guru kita nih, guru kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, di tengah malam itu jadi mau kadakau banyak beramal beribadah. Amunnya bobohan wali itu kan tengah malam itu ada yang kada singguringan, ya kan? Sayyidina Ali Zainal Abidin, itu Sayyidina bilangnya tengah malam 1000 rakaat sembahyang tahajudnya, 1000 rakaat. Mungkin kita 1000 rakaat, serakaat sembahyang witir, jadi sudah ya Allah. Kada kawas umpamanya banyak ba'amalia di tengah malam, paling kada Sidin berdoa. Bangun guring misalnya, melihat jam, sudah parak subuh, berdoa ya lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, doa yang itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi doa di sepertiga malam itu didengar. Ya, sekalipun kita banyak dosa, sekalipun kita banyak maksiat, tapi yang bangun di tengah malam didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu kita tengah malam banyak berdoa. Wa duburas shalawatil maktubah. Kemudian yang kedua, doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya lakas kabul, ya kah? Lakas kabul. Yang kedua adalah duburas shalawatil maktubah, setelah sholat wajib, setelah sholat subuh, setelah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tuntung sembahyang itu bilangnya berdoa lakas kabul. Makanya bilangnya tuntung sembahyang jangan kada berdoa. Nah, ini bilang ibaratnya asal sembahyang aja, berdoa itu sunnah juga guru ajar. Yang penting kewajiban. Jadi tuntung semuanya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung aja lagi seadanya aja. Nah, sayangnya ya kalau lah, karena setelah sholat, setelah selesai sholat itu berdoa kita pengabulan, minta kebahagiaan akhirat, minta kebahagiaan di dunia, ya kan? Minta sukses di dunia, minta sukses di akhirat. Tuntung sholat 5 waktu berdoa, ya kan? Baca wirid kalau bisa, ya kan? Yang wirid yang dianjurkan deh. Kemudian berdoa. Jangan doa tuh baca capat, ya kah? Berdoa tuh asal berdoa aja. Berdoa itu arti doa itu kita meminta lawan Allah, meminta. Mau kita meminta tapi kita kada paham yang dipinta, ya anak kayak orang meigau tuh, mengaradau. Ya kah berdoa tapi kada tahu apa yang dipinta, itu ngarannya orang yang mengaradau, orang yang meigau, orang yang mimpi. Ya kan? Akhrajahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini hadisun hasan, hadis yang sangat baik. At-targhibu fima yuqalu indana muhinal istiqat. Ini anjuran apa bacaan ketika bangun tidur, apa bacaan ketika hendak tidur dan apa bacaan setelah bangun tidur. Insyaallah kita baca setelah pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah inayah kepada kita sekalian sehingga kita dapat menggunakan sisa umur kita yang sangat singkat di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala ma nawa bihi salafuna salihun wa ala ma nawa syekhuna Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bisri nabi wa ali nabi wa bisri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ashraf.